بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قال لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru, para tuan-tuan haji, para hajjah, rahimakumullah. Semoga Allah menyayangi kita, merahmati kita, memberikan kasih sayang kepada kita, memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan, panjang umur, lalu ruhaniyah kita sehat. Dengan berpuasa, ruhaniyah kita sehat. As-saimin was-saimat, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Kata Rasul, puasa itu sehat. Ya, enggak ada orang yang berpuasa mati sebab puasa. Karena asbab penyakit, ya, tapi kalau karena puasanya dia mati, tidak ada itu. Ya, kalau mencelakakan, puasa yang diperintahkan Allah mencelakakan kepada manusia, Allah lebih tahu. Allah a'lam, Allah lebih mengetahui. Tak akan mungkin Allah turunkan suatu perintah menzalimi kita. Ya, wallahu la, sesungguhnya Allah tidak menzalimi seorang hamba pun. Itu Allah, kata Allah. Tentu ada hikmahnya. Perintah-perintah yang dilakukan, kita laksanakan, tentu punya hikmah daripada itu. Sehat, afiat, tenang hati, mutmainnah, farihun, mustabsyirun, aminun, aman, senang, nyaman. Pasti itu semua yang diperintahkan Allah kepada kita membuat kita aman, nyaman, tenang, senang, ya, pasti yang seperti itu. Makanya bahagia fit dunya wal akhirah. Pada bulan yang berbahagia ini, di waktu ini, di kondisi yang berbahagia ini, kita melakukan ibadah siyamu Ramadan, puasa Ramadan. Kita ulang-ulang kaji, Bu. Ya, ini mengulang kajinya ini. Yang penting dapat fadilah duduk sebentar di majelis ilmu. Ya, kajinya itu juganya, tak keluar daripada Al-Qur'an dan hadis. Yang penting fadilahnya kita mendapati. Man kharaja min baitihi li talabil ilm fahuwa fi sabilillah. Kata Nabi, siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, dia digelar fisabilillah. Orang yang mati fisabilillah itu mati syahid. Orang yang mati syahid itu semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi thalabul ilmi ini juga fisabilillah, matinya mati syahid. Ya, diampuni Allah semuanya. Jadi niatkan selama hidup kita ini menuntut ilmu syariat. Ya, niatkan selama hidup menuntut ilmu, thalabul ilmi. Niatkan supaya akhir hidup kita, akhir hayat kita dalam keadaan matinya mati syahid, dalam keadaan fisabilillah. Niatkan. Ya, alhamdulillah di masjid kita yang berbahagia ini, yang megah ini, lagi indah ini, ya, rutinitasnya luar biasa. Jadwal-jadwal. Insyaallah nanti, ya, Ibu dengar tadi kan? Kata Akmal, malam Yaumul Jumat, malam Sabtu ya. Yaitu dipanggil spesial khusus ustaz dari Jakarta. Ustaz dari Jakarta untuk acara nuzulul Quran. Ibu datang hadiri, ya, di majlis ilmu, datang hadir di majlis ilmu, terutama di bulan suci Ramadan. Ya, luar biasa pahalanya, ganjarannya. Allah berikan 1000 kebaikan. 1000 kebaikan itu kita bagi. Untuk kita separuh, untuk kedua orang tua kita separuh. 1000 kebaikan. Ya, untuk kedua orang tua kita, jangan lupa kita dengan kedua orang tua kita, separuh untuk dia. Ini thalabul ilmi, ini luar biasa fadilahnya. Lalu kata Nabi, thalabul ilmi itu lebih baik daripada seorang yang umurnya 60 tahun hidup di dunia.
siangnya siam, enggak berpuasa, malam qiyam. Siang siam, malam qiyamul lail. Itu 60 tahun lebih baik khair menuntut ilmu. Seorang setan menjelma. Ini cerita ilmu juga ini. Setan menjelma. Mau mengganggu dua orang. Satu orang alim yang sedang tidur, satu ahli ibadah. Orang alim yang ngerti dengan ilmu syariat. Satu lagi ahli ibadah, ruku, sujud, zikir, ruku, sujud, zikir. Dilihat setan ini ada dua. Satu orang alim, satu ahli ibadah. Tapi ahli ibadah tadi tidak alim. Yang duluan diganggu setan, ya, ahli ibadah. Ya. Ahli ibadah. Ahli ibadahnya lagi dua. Satu dekat orang alim, satu yang sudut sana. Yang diganggu yang sudut sana. Kalau nanti yang di sini, nanti kata setan sia-sia aku mengganggu yang ini. Kenapa? Kalau ketahuan aku ganggu orang yang ahli ibadah tadi, yang nggak alim tadi, ya, lalu terbangun orang alim tadi, mati dibenarkannya, dibetulkan. Kau salah, ini mesti begini. Kalau yang sebelah sana nggak ada dekat sama orang alim dia, jadi enak ganggunya katanya, enak mengganggunya katanya. Ini kata setan. Jadi ini fadilah, ini bab-bab fadilah tentang ilmu. Terus kita belajar, ya, untuk menuntut ilmu. Jadi di Ramadan ini ada rangkaian-rangkaian yang afdal kita kerjakan. Ada rukun, ada sunnah, ada wajib, ada syarat, ya, ada yang membatalkan al-muhbitat yang membatalkan pahala, ada al-mufattirat yang membatalkan puasa. Ada muhbitat, ada mufattirat. Al-muhbitat yang membatalkan pahala, puasanya sah sampai ghurub, ya, ghurub sampai terbenam sah. Cuma al-muhbitat tidak dapat apapun, pahala enggak dapat, ya, pahalanya tidak dapat. Kam min sha'imin lasal musallil jul al arsh. Berapa banyak orang berpuasa kata Nabi tidak mendapatkan pahala. Ngantuk dapat, lelah dapat, letih dapat, lapar dapat, haus dapat, ya, satu harian lah pula di siang Ramadan, tapi enggak dapat pahala. Kenapa? Al-kazib. Di siang Ramadan dia dusta. Maka jangan banyak-banyak cakap, banyak zikir. Jangan banyak cakap, banyak zikir, Bu. Kenapa? Nanti kalau banyak cakap kita, mulut kita bercakap terus, qomat kamit, apalagi sebelah ini kawan dekat, kawan akrab. Makanya cari kalau mau duduk, wirid, iktikaf, zikir, jangan dekat kawan dekat, nanti bercakap saja. Cari yang tidak dekat atau enggak kenal. Masing-masing zikir tuh pegang tasbih. Kenapa? Al-kazib, dusta itu membatalkan pahala puasa. Al-kazib. Walau an-namimah, mengadu domba. Jangan mengadu domba. Gara-gara kita orang berkelahi, bermusuhan, saling benci, itu membatalkan pahala puasa. Yang ketiga, al-ghibah. Ini sulusul azab qabri. Ghibah itu sepertiga azab kubur. Orang diazab di kubur itu karena sebab dosa ghibah. Gunjing, gosip, ya, gosip, mengata-ngatai orang, melemahkan saudaranya dengan ucapannya, dengan omongannya, menghina saudaranya dengan ucapan dan omongannya. Ini gibah di siang Ramadan, batal pahala puasanya. Pagi-pagi udah acaranya acara gosip di siang Ramadan. Ramadan enggak Ramadan sama itu ditayangkan di TV. Ya, baru lagi buka sahur, habis salat subuh tadarusan Al-Qur'an, pulang sebentar lihat TV udah acara kisah-kisah selebriti. Setajam silet, selebrita, inset pagi, inset siang, inset sore, itu saja dipertontonkan. Tentang apa? Persoalan rumah tangga orang, gibah, gosip, gunjing. Ini tutup dulu tayangan-tayangan itu. Jangan dulu channel-channel yang begitu kita buka, Bu. Tahan dulu, tahan selera. Itu ceritanya menceritakan orang, artis yang diceritakan. Rumah tangga artis bercerai. Ya, kami cerai ini baik-baik, kata artis tadi. Mana ada cerai baik-baik? Digoreng opini, ya, ke masyarakat, di masyarakat cerai itu baik-baik. Gak ada. Cerai itu tentu punya masalah, tentu punya persoalan. Namanya bercerai, tentu punya persoalan, punya masalah. Dibilang artis tadi kami cerai baik-baik, standarisasinya tidak syariah, kecuali syariah Al-Quran. Terakhir kita ikut-ikut takjil, di persimpangan ngasih takjil. Media juga bilang takjil. Host pembawa berita bilang takjil. Jadi takjil itu
bukan sebangsa makanan berbuka puasa. Tapi kita kadang-kadang takjil, termasuk PBB, Pemuda Batak Bersatu. Masuk dari dekat rumah sakit Bunda, Batak tuh ngasih takjil dia katanya. Nanti kalau kita kasih tahu marah dia. Jadi takjil itu bukan sebangsa makanan untuk berbuka. Tapi kalau toge penyambungan dia. Kalau toge penyambungan ya Bu, makanan untuk berbuka, kurma juga ya. Takjil itu asal kata dari ajjala, yu'ajjilu ta'jilan. Arti katanya mempercepat. Ala waznin, atas timbangan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Artinya apa? Cepat. Jadi disunnahkan bagi kita ketika iza tayaqqana al-ghurub, apabila yakin sudah terbenam matahari. Kalau sekarang banyak kali sudah media, jam, kompas, kalender, televisi, radio, ya, medsos. Kalau masa Rasul SAW belum banyak, jam nggak ada, kompas belum ada. Iza tayaqqana, apabila sudah yakin al-ghurub, terbenam matahari, ta'jilul fitri, segera berbuka. Itu sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi takjil itu bukan sebangsa makanan, bukan jenis makanan. Takjil itu artinya menyegerakan. Jadi kita kadang-kadang salah, digoreng opini di media juga. Jangan ikuti berita. Kadang-kadang tak mengaji itu host tadi, pembawa acara, pembawa berita, takjil. Di persimpangan kadang ormas, organisasi, partai, kadang orang masjid, takjil Pak, dibuat di kota tuh takjil. Ya, makanan buat. Toge penyambungan, es koteng, es campur, sop buah, itu baru dibuat. Jangan takjil. Ini salah. Arti takjil itu menyegerakan berbuka, artinya menyegerakan. Sunnah menyegerakan berbuka. Ta'jilul fitri wa ta'khirus sahur. Menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur, ya, itu sekitar wa yumsiku nadban 'anil akli qabla al-fajri binahwi 50 ayah. Dan dia imsak, tahan, jangan lagi makan dan minum, ya, daripada makan qablal fajr, sebelum azan berkumandang, sebelum azan subuh berkumandang, binahwi 50 ayah, sekitar 50 ayat. Jadi ukuran masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat salafus salih dulu, tabi'in, tabi'in itu ukurannya tidak jam. Kita ukurannya jam, 10 menit imsak. Tuh, imsak. Apakah setelah bunyi sirine itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, tiba-tiba terlambat dia bangun, udah imsak? Udahlah, masih boleh, boleh dia makan. Terbangun dia, udah terdengar sirine tetangga sebelah, radionya deras, baru terbangun, langsung segera, ya, minum, makan, kumur-kumurlah dulu, bau nih mulut nih kan. Kalau bisa gosok gigi, nggak usah pakai odol. Lama kali pakai odol nanti, ya, sampai azan subuh berkumandang. Jadi disunnahkan, Rasul begitu buat. Jadi kalau memang setelah imsak pun kita mau makan, mau minum, entah tersangkut di sini, udah imsak, boleh minum aja, minum sampai azan berkumandang. Jadi disunnahkan begitu, 50 ayat sebelum azan berkumandang batasnya. Berarti kita kira kalau kita baca 50 ayat sekitar 10 menit begitulah ya kita, atau 7 menit kita, ya, imsak sudah. Ta'khirus sahur, akhirkan sahur, ta'jilul fitri, ya, dipercepat daripada berbuka. Al-fitru ala rutab witr. Disunnahkan juga seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuat, fitr, berbuka ala rutab witr, kurma basah. Rutab itu kurma basah yang ganjil, bilangan ganjil, itu sunnah seperti Rasul. Makan 1 atau 3, minum, lalu doa. Kadang-kadang karena sudah banyak makanan itu, lupa berdoa. Lupa berdoa. Kenapa? Banyak makanan, sambil cakap-cakap, ngunyah, lupa berdoa. Dia lupa berdoa. Ya. Rutab, ada rutab kurma basah, bilangan ganjil makan. Nggak ada rutab, fa ilam yajid, kalau tidak dapat fa bi busr,
Busur itu kurma antara basah dengan kering. Itu dapat, itu ini makan. Kalau nggak ada fatamar, tamar itu kurma kering. Kadang-kadang nyangkut di sini, masih cepat habis makan kurma, diteguk air tadi, nyangkut di sini. Itu kurma kering, tamar. Jadi macam-macam kurma itu ada dalam kitab ini, At-Taqratus Sadidah. Kadang Habib Zain bin Smith bin Ibrahim. Jadi disunahkan rutab dulu. Rutab itu apa, Bu? Kurma basah. Ya, supaya nggak nyangkut. Lalu pabi besar. Besar itu adalah kurma antara basah dengan kering, bercampur dia. Tidak ada baru patamar. Tamar itu kurma kering. Ya, kurma kering. Fama'i Zamzam. Lalu disunahkan seperti Rasul juga melakukan berbuka dengan air Zamzam. Sediakan air Zamzam. Sekarang ini sudah terbuka oleh MBS Muhammad bin Salman. Raja Salman sudah membuka. Ya, boleh. Orang yang berduit tadi 3 bulan pun boleh dia. Pisahnya sampai 3 bulan ke Saudi sana. Kalau dia punya pabrik, perusahaan, dia sangat tinggal ibadah aja di sana. Tinggal telepon aja. Cuman yang di pabrik sana, ya perusahaan di sana bagaimana? Ruko 50 ruko di kota Medan ini macam mana? Tanya aja dia ibadah saja. Ini orang berduit. Ya, kita berdoalah, kerja keras, cari halal, sehat, berdoa supaya kita bisa ke kota Mekah, Bu. Ya, Bu. Karena ta'dilul hajj. Orang yang umrohnya di Ramadan ini kata Nabi, ta'dilul hajj, sama dia setingkat selevel dengan haji. Ta'dilul hajj. Umrah di Ramadan, ta'dilul hajj. Sama seperti haji. Sama seperti haji. Tingkatannya, kemuliaannya umrah di Ramadan sampai hari raya. Kadang-kadang cemburu kita. Ya, bapak tu, ibu tu sudah pergi. Ya, nanti habis 5 hari raya baru pulang. Gimana? Ya, ngerjakan ibadah umrah di bulan suci Ramadan di Mekah. Banyak kalau kita lihat di Medan ini, baik sangka kita. Semakin ke ujung orangnya sudah makin tak ada. Awal tarawih itu awal Ramadan penuh sampai ke belakang. Kira-kira sudah sampai nuzul Quran 20 21 sudah kosong. Ya. Tinggal 1 saf, 2 saf. Ibu-ibu gitu tinggal 1 saf. Kemana semuanya? Ke Masjidil Haram. Kenapa? Di Masjidil Haram makin penuh mencari Lailatul Qadar. Kalau kita menuntut Lailatul Bakar. Ya, di sana Lailatul Qadar, di Medan ini Lailatul Bakar. Sibuk semua sudah. Mau ngerah, iya ini udah 21 nih. Malam 21. Ya malam 22 udah. Hari ke-23 udah. Kue sprit itu belum lagi dibuat katanya. Ya, ada kue tunjuk, Bu. Pergi Ibu ke Petisah tunjuk aja nih. Ini ini 1 kilo, ini 2 kilo, ini 1,5 kilo. Timbang payah lagi nanti capek, ya keluarkan modal. Nanti capek buat kue, Bu. Ibadah pun jadi pada akhirnya tarawih pun nggak lagi. Mana Ibu tuh nggak tarawih lagi? Kenapa? Udah buat kue prit, ya semprit apa namanya tuh? Yang bangsa macam neran dia, Bu, mengeluarkannya gini. Masih ada lagi tuh. Kalau mak saya begitu dulu, ya macam meneran yang mengeluarkannya. Rata gitu, baru dipotong-potong, dibakar. Ya, ini kalau udah capek sudahlah, ya ibadah sajalah, ya usia sudah 50 tahun, 60 tahun. Yang 40 tahun kata Imam Ghazali hati-hati. Umur 40 tahun kata Imam Ghazali hati-hati 40 tahun. Karena separuh lagi umurnya. Ya, 20 tahun lagi sisa, separuh dari 40, 60 umur ghalib, umur Nabi. Kalau belum tobat, dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Ini 40 tahun. Apalagi 60 tahun masih bawa sore masih telanjang dada cover boy. Wak tadi, yang umur 60 tahun. Masih dibawanya ayam jago siam tadi. Masih mau dilaga wak tu lah tu kan. Masih dibawanya. Pergi dia ke belakang. Mau membelaga tadi. 60 tahun wak tu. Azan berkumandang asar. Dia pun pegang ayam jago tadi. Wah, ini dikhawatirkan ini su'ul khatimah matinya nanti. 40 tahun aja kita Imam Ghazali hati-hati. Taubatlah sudah 40 tahun, apalagi mau di hidup ini, di dunia. Taubatlah. Zam-zam. Sediakan air zam-zam, Bu. Beli. Banyak ini di travel tuh banyak jual. 1 galon 400.000. Ya. Kalau di pajak ikan lama bermacam-macam kemasannya. Ada kemasan harga 100.000. Ada kemasan harga 25.000, 20.000, 75.000. Ya, sunnah seperti Rasul iftar berbuka dengan air zam-zam. Kasihkan sama anak, bagi-bagi sama anak kita. Minum air zam-zam. Berbuka minum air zam-zam. Pama'u zam-zam, air zam-zam.
Lalu pamain, enggak ada air zam-zam, air biasa. Lalu fahulwin, hulwi, makanan hulwa. Apa hulwa? Bahwa malam tamasahun nar kal asr waz zabib. Makan daripada makanan yang tidak disentuh oleh api, tidak dimasak. Di sini kal asli, seperti madu. Pernah berbuka minum madu? 1 sendok minum madu pakai air zam-zam. Masya Allah, ya, minum madu pakai air zam-zam. Kal asli, sunnah al-hulwu malam tamassahun nar, makanan yang tidak disentuh oleh api, tidak dimasak. Kal asli, seperti madu. Waz zabib, zabib itu anggur kering atau kismis. Beli kismis, kasih yang mana? Ini hikmah, kalau diwiridkan, kita wiridkan anak kita makan kismis, cerdas dia. Cerdas, dia makan kismis. Anak cerdas, kita pun cerdas. Nangkap, ya, hafalan nangkap. Ustaz, jangan putus rahmat Allah, la taqnir rahmatillah. Saya ini Ustaz sudah 60 tahun Ustaz, jadi tak bisa lagi ngafal Quran. Siapa bilang? Banyak orang yang 60 tahun memulai hafal Quran, hafal ya 30 juz. Memulainya 60, 50 tahun dia mulai hafal Quran, memulai. Ini orang yang berputus asa untuk tidak menghafal Quran. Jadi jangan dianggap anak-anak saja yang hafal Quran. Orang tua pun kalau mau dimulainya Quran tadi, dia juga hafal Quran. Ya. Zabib itu mencerdaskan. Jadi kata Rasul, makanan yang seperti itu. Kal asri, seperti madu, dan zabib, anggur kering atau kismis. Tidak ada, baru terakhir al-halwa. Apa halwa? Wa huwa ma masathun nar, yaitu makanan yang disentuh oleh api, yang dimasak. Baru keluarkan kolak ibu, kolak. Ya, kolak pisang, kolak ubi rambat. Qala Allah, qala Nabi, qala ibu. Kalau qala Allah dimakan, disantap, ya, sehat jasmani dan rohani. Qala Nabi, sehat jasmani dan rohani. Qala nas. Kalau qala manusia belum tentu juga sehat jasmani dan rohani, bisa mencret kalau nggak pas ke perut. Itu qala manusia. Tapi qala Allah, sehat jasmani dan rohani, kita santap qala Allah. Qala Nabi, sehat jasmani dan rohani. Lalu al-ityan bi doa iftar, datangkan doa ketika iftar, berbuka, berdoa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu zahaba az-zama wa iftalatil uruq wa sabatul ajru insyaallah. Alhamdulillazi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulli syai' an taghfira li. Wa yad'u bima syaa, lalu dia berdoa apa yang dia kehendaki, banyak-banyak doa. Allahumma laka sumtu, ya Allah untukmu puasaku, wa bika amantu, karenamu aku beriman, wa ala rizqika aftartu, dan atas rezekimu aku telah berbuka. Itu fi'il madi, fatara yaftiru, ya, fatratan, iftar, fitrah. Dan atas rezekimu aku berbuka, berarti dari doa ini minum dulu, makan kurma dulu satu, baru berdoa. Jadi kalau dia berdoa dulu, belum makan, belum minum, dia bilang wa ala rizqika aftartu, dan atas rezekimu aku telah berbuka ya Allah. Mana? Mulut masih kering, tenggorokan belum basah, dan atas rezekimu aku telah berbuka ya Allah. Salah dia kalau belum makan, belum minum. Jadi dari doa ini, ya, wa ala rizqika aftartu, dan atas rezekimu aku telah berbuka, zahabaz zama, telah hilanglah rasa haus, waftalatil uruq, dan telah basahlah tenggorokanku ini ya Allah, telah basah, wasabatul ajru, dan telah tetaplah ganjaran yang besar untukku ya Rabb, insyaallah. Alhamdulillahillazi, segala puji bagi engkau ya Rabb, a'anani, yang telah menolong aku, yang telah membantu aku, fasumtu, karena bantuanmu ya Rabb aku berpuasa, warazaqani, dan telah memberikan rezeki kepadaku, karena rezeki darimu ya Rabb, fa'abtartu, aku telah berbuka. Allahumma inni as'aluka bi rahmatik, ya Allah sesungguhnya aku meminta tolong kepada engkau dari rahmat dan kasih sayangmu, allati wasat kulli syai', yang begitu sangat luas rahmat dan kasih sayangmu ya Allah, antaghfirali, ampunilah aku ya Allah, sayangi aku ya Rabb. Oh, itu doa berbuka. Lalu doa dengan yang lainnya, untuk anak, untuk kita, untuk keluarga, anak-anak soleh, cucu-cucu yang soleh-solehah, ya. Lalu apa lagi yang disunahkan? Al-iqtisal minal jamaah qabla al-fajri. Bagi yang junub, ini yang muda, tak cerita yang tua. Bagi yang junub,
disunahkan mandi wajibnya sebelum azan berkumandang, sebelum azan subuh. Khurujan minal khilaf, untuk mengambil keluar daripada khilaf ulama. Ada yang mengatakan ya nggak boleh, ada yang bilang makruh, ada yang bilang kan batal. Kenapa? Mandi wajib setelah azan subuh, dia baru mandi wajib. Jadi apa? Khurujan minal khilaf. Mandi janabah itu, mandi junub itu sebelum qabla al-fajr, sebelum azan berkumandang. Mandi dulu, bersih dulu. Kenapa? Likai yabda saumahu tahiran, karena supaya diawali puasa itu dalam keadaan suci, bukan hadas besar. Supaya apa? Diawali puasanya dalam keadaan bersih, suci, sudah mandi wajib. Ini enggak, mandi wajibnya habis azan berkumandang baru mandi wajib. Mandi sama pula itu, tak bisa tuh, batal itu pahala puasanya. Tak boleh ditontonkan aurat suami, dan aurat istri juga tak boleh saling menonton di siang Ramadan, batal pahala puasa. Paham ya Bu? Paham. Lalu al-ikhtisal kulla lailah min layali Ramadan. Mandi setiap malam Ramadan. Ba'dal maghrib, setelah maghrib, salat maghrib, mandi. Ada tujuannya, ada. Likai yanshata lil qiyam, untuk segar ketika qiyamul lail. Mandi. Bagi yang rematik, tak tahan air, jangan. Ini kata ulama Habib Zain bin Sumaid ini ya, yang kalau kira-kira dia mandi ba'dal maghrib segar. Untuk apa? Lil qiyam, untuk qiyamul lail. Mandinya itu untuk segar qiyamul lail, semangat. Untuk apa? Untuk ibadah. Jadi jangan ditanya, Ustaz, kalau enggak mana air, enggak usah lagi tanya, ya. Kalau karena jadi penyakitnya pula mandi tadi itu enggak usah. Tapi tujuannya mandi ini, ya, kata Habib Zain bin Sumaid ini, ya, untuk segar kita qiyamul lail. Al-muhafazah ala salat tarawih. Lalu disunahkan di Ramadan ini jaga salat tarawih. Al-muhafazah, menjaga salat tarawih tadi min awal lailah, dari awal Ramadan ila akhir lailah, sampai akhir Ramadan. Jaga salat tarawih itu. Jangan tinggal salat tarawih. Ya, jangan tinggal. Kenapa orang bisa sampai 23? Kita lihat 8 pulang. Makanya kadang-kadang marah saya. Kalau sudah 8, itu biasa khalifah ke sana ya. Al-Khalifatul Ula Amirul Mu'minin Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an. Mulai satu-satu pergi. Tapi rata-rata masjid itu. Tak tahu saya masjid ini, karena saya tak jadi imam terakhir sini, tak ada. Ya, enggak tahu saya apakah memang 8 pergi. Dari mulai saf ketiga, saf kedua sampai saf pertama. Sampai saf 1 enggak penuh saf 1. Tinggal separuh. Mau takbir, tengok belakang. Wah, berpigian. Ya kan? Berpigian ya rupanya kan. Dah? Alak saya, sawa'tadilu, ulang nih. Sawf. Biar rapat lagi. Ya, sawa'tadilu sawfufakum. Fa inna tasata sufuf min tamamis shalah. Dia enggak mau minta. Karena sampai akhir kan ada Bilal mengatakan, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu ridhamu dan surga. Inilah kita, amalan sikit, tarawih 8, kadang 2 pulang dia pura-pura sakit perut, 4 pulang, lalu minta surga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu ridhamu dan surgamu. Amalnya sedikit, rukuk sujudnya sedikit, menangisnya sedikit, sedekahnya sedikit, baca Qur'annya sedikit, tapi pun ya Allah berikan. Enggak malu kita, enggak malu Bu. Enggak malu sama Allah. Tetap diberikan Allah. Itulah kasih sayangnya Allah sama kita. Kasih sayangnya Allah sama kita. Sedikit semuanya. Enggak ada banyak kita ibadah, enggak ada banyak. Tapi tetap kita minta ridho, minta surga, dikasih Allah. Alhamdulillah. Kita sikit Bu, menangis pun sikit di hadapan Allah. Begitu banyak dosa kita, kedangkalan kita, kebodohan kita, ya, amal kita sedikit, menangis pun sedikit di hadapan Allah. Ya, ingat neraka, bercakap. Ustadz tadi cerita tentang neraka, bercakap di sana, mesti begincu, mesti cerah wajahnya. Ya, Ustadz tadi cerita tentang kematian, bagaimana sakaratul maut, sakitnya mati tadi, berpisahnya ruh dengan jasad tadi, dibawa, dikubur, ditanam, dihadapkan ke kiblat, ini hidung tadi itu sampai ke tanah, diciumkan ke tanah, ke lahat, masih bercakap-cakap, masih gini juga lagi medsos. Pertemanan kita ya, katanya. Temu ramah alumni, katanya. Kita kematian, masih tenang, santai, muka masih merah, pucatnya pun nggak ada. Udah cerita kematian,
cerita siksa, cerita neraka, cerita dalam kubur sendiri. Begitu lipan, kalajengking, ular semuanya masih tenang. Jadi perlu kita muhasabah di Ramadan ini. Lalu istimewa tilawat Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran bitadabbur. Dengan tadabbur, makna tadabbur, tahu artinya, tahu tafsirnya, tahu maknanya, tahu maksud Allah. Maksud Allah, tujuan Allah menurunkan ini ayat apa, kita tahu. Itulah maksud baca Quran dengan tadabbur. Wa yatadarasuna Al-Quran. Tadarus Quran itu bukan hanya menyimak, tapi juga tahu artinya. Satu, membaca tafsir Al-Quran tadi. Ini makna dari ayat ini. Ini asbabun nuzulnya. Ini ulumul Qurannya daripada Al-Quran tadi itu. Apalagi dua malam lagi ya. Besok malam ini, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu sudah nuzulul Quran. Malam Sabtu sudah nuzulul Quran. Jadi Ramadan syahrul Quran. Kata Nabi, bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Perbanyak baca Quran. Al-muta'abbad bitilawati. Quran itu tak tahu artinya, membacanya tabatta, macam bete itu macam bebek yang berjalan, kuek 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 kuek, ya, pelan-pelan. Walaupun seperti itu pelan-pelan, nyendat dia baca, al-muta'abbad bitilawati, tetap mendapatkan pahala bagi membacanya. Al-mahir bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Quran bersama malaikat, dilindungi malaikat, dijaga malaikat, dirahmati malaikat yang mahir membaca Al-Quran. Jadi jangan tinggalkan Al-Quran. Imam Syafi'i setiap Ramadan khatam 60 kali. 60 kali khatam Imam Syafi'i, mengkhatamkan Quran 60 kali Imam Syafi'i. Berarti sehari semalam 2 kali khatam. 2 kali khatam itu Imam Syafi'i. Berarti setiap hari kumat kamit saja sambung terus ayat. Lagi berdiri, lagi duduk, lagi berbaring, tambah solat, nyambung terus ayat. Quran berjalan. Selama Ramadan 60 kali khatam Imam Syafi'i. Kita alhamdulillah. Berapa kali, Bu? Iya, sekali pun jadilah dapat ya. Sekali pun jadi dapat. Kita tidak seperti makom mereka ya, para ulama saleh. Itu pun dicaci maki. Orang yang saleh tadi dicaci maki. Kafir. Kelompok Asy'ariyah Maturidiyah kafir adanya. Ya, Imam Ghazali itu Asy'ariyah Maturidiyah itu. Imam Syafi'i, ya, Imam Nawawi, ulama-ulama, ya. Zikru saleh tanazzalul barakah. Mengingat orang-orang saleh itu turun barakah. Di masjid ini, di majlis kita ini turun barakah kalau mengingat orang-orang saleh. Itu kata ulama. Kita kenang orang-orang saleh, Imam Nawawi bagaimana amalannya, Imam Syafi'i, ya, Imam Abu Hanifah, Nu'man, ya, dan lain-lain sebagainya. Ini ya tanzilul barakah, turun barakah. Lalu Al-Quran itu tiada tara, Bu. Al-Quran kalau dibaca mendapatkan pahala. Lalu sebagai syifa, penyembuh. Bagaimana kita lihat sastra Al-Quran, sastranya, balaghahnya, ya, redaksinya, keindahan uslubnya, keindahan sastranya, tidak tertandingi daripada sastra Arab pada zamannya. Tidak tertandingi. Selain mereka tidak bisa melawan Al-Quran, menandingi Al-Quran, mereka katakan bahwa ini adalah sihirnya Muhammad. Qala asatirul awwalin. Ya, ini sihirnya, inna hadza sihrun mubin. Ini sihir yang nyata. Kenapa? Kalah tanding dengan sastra Al-Quran, dengan balaghah Al-Quran, ya, dengan redaksi Al-Quran yang begitu indah. Belum kita tahu makna dan arti, tapi sastranya dilihat. Kita nggak tahu mana, nggak tahu. Kita bukan orang Arab, nggak belajar bahasa Arab, tak mengerti juga tentang Arab. Tapi mendengarkan itu luar biasa, indah. La uqsimu bihadzal balad. Kalau ujungnya ad semua. Wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdira alayhi ahad.
amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Masya-Allah, ini sastra, begitu indah sastra Al-Quran. Wattin, in semua di akhir. Wattin wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Lalu kalau terdengar Al-Quran, la yumalu sama'uh, la yumalu sama'uh, tak jemu-jemu kita mendengarnya, tak bosan-bosan, tak muak-muak kita mendengarnya. Ini salah satu kemukjizatan Al-Quran. Apabila dibacakan Al-Quran tadi di hadapan orang yang sedang berduka, sedang bersedih, sakaratul maut, tentu yang membaca dan yang dibacakan untuknya meneteskan air mata. Beda dengan baca koran, baca buku sejarah, baca yang lain. Itu Quran, walaupun kita tak tahu artinya, tentu meneteskan air mata. Tengoknya udah menggap-menggap emaknya. Si emak tadi yang dibacakan surah Yasin tadi meneteskan air mata. Si anak yang sedang membaca, dia lihat emaknya sudah menggap sakaratul maut. Si bentar lagi akan berpisah dengan ibunda tercinta. Ya, si anak juga meneteskan air mata. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Tertetes air mata. Kenapa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat penyembuh. Obat penyembuh. Al-Bayyinat, penjelas antara yang hak dengan yang batil. Al-Furqan, Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Al-Huda sebagai petunjuk. Ya. Hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Itulah Al-Quran. Jadi jangan lupakan membaca Al-Quranul Karim. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, termasuk siam kita, ibadah yang lain daripada Quran kita, sedekah kita, iktikaf kita di masjid, tangisan kita di hadapan Allah, muraqabah kita kepada Allah, ya, semuanya akan ditunjukkan Allah nanti di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi yang syarran yarah tadi, ya Allah, janganlah tunjukkan aib bagi kami. Yang buruk kami tadi, janganlah Engkau tunjukkan aib kami. Yang baik-baiklah ya Allah. Ya, nanti kalau bisa masuknya jannah, surganya Allah bi ghairi hisab, tanpa dihitung-hitung lagi ya Allah. Masuklah kami surga ya Allah tanpa Engkau hitung lagi amal kami. Itulah harapan kami ya Rabb di bulan suci Ramadan yang indah ini. Jadikan akhir di bulan suci Ramadan ini pengampun dosa bagi kami ya Rabb. Nan fitri ketika akhir Ramadan, kami semuanya bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunda tercinta tanpa setitik noda dan dosa. Ini ya Bu, harapan kita. Mudah-mudahan, dan kita berharap dipanjangkan Allah umur, kita berjumpa lagi Ramadan tahun depan 1445 Hijriah insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ويقينا صادقا. اللهم نور قلوبنا بالعلم وبالحكمة. اللهم نور قلوبنا بالعلم وبالحكمة كما نورت الأرض بنور الشمس وقمرك أبدا أبدا يا رب العالمين. يا علم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.